Oke, kita lanjut ya. Untuk nomor 11, untuk persegi ABCD. Oke, kita gambar perseginya dulu. A, B, C, D, katanya E-nya itu terletak di posisi AD dan F itu terletak di posisi CD, sehingga BEF, segitiga BF itu sama sisi. Oke, BEF itu sama sisi. Berarti kalau tadi katanya E ada di AD, gitu ya. Berarti ini kalau kita bisa bilang ini segitiganya ini ya. Ini E, terus kemudian F itu di CD. Ini F di CD. Set, gitu ya. Set. Kita bentuk garis dulu. Kemudian dari sini ke sini. Dan dari sini ke sini ini adalah segitiga sama sisi katanya ya, intinya. Ya udahlah, kalau gambarnya kurang bagus berarti ini ya gambarnya ada yang salah lah ukurannya. Oke, berarti ini nggak bisa kita katakan bahwa ini pasti di tengah-tengah ya. Ternyata kalau di tengah-tengah gambarnya nggak sesuai dengan segitiga sama sisi jadinya. Oke, berarti di sini tanya perbandingan luas ABE. Ya, ABE itu adalah segitiga siku-siku yang di sini dengan BEF. Nah, BF ini berhubung dia luas segitiga sama sisi, luas segitiga BF ini tinggal kita bisa hitung dengan cara setengah dikalikan dengan BF dikalikan dengan AB, AE ya. AE dikali sin B, BF dikali BE dikali sin B, atau bisa juga setengah dikali EF dikali EB dikali sin E, bisa juga setengah dikali FE dikali FB dikali sin F. Mau yang mana? Bebas. Sedangkan kalau untuk luas yang segitiga ABE ini ya mesti mau nggak mau pakai segitiga kayak biasa ya. Yang AB dikalikan dengan AE per 2. Nah, permasalahannya adalah sisinya aja nggak tahu panjangnya berapa kan. Nah, ya udah. Nah, di sini kita misalin pakai angka aja juga nggak apa-apa ya, misalin aja. Misal panjang rusuknya ini adalah 1. Nah, 1. Sedangkan, nah ini juga 1 ya pasti. Sedangkan ya kalau kita lihat nih ya, kalau ini segitiga sama sisi, maka dapat dikatakan seperti ini untuk bentuknya ya. Maka dikatakan ini akan sama dengan yang ini, dan ini tuh akan sama dengan yang ini. Pasti begitu ya kalau digambar jadi segitiga sama sisi lah. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bisa bilang berarti untuk mencari yang di atas ini berarti kita bisa bilang bahwa di sini misalkan di sini X, maka di sini 1 kurang X. Di sini pun akan 1 kurang X, dan di sini adalah X. Berarti masalahnya adalah kita nilai X aja juga nggak tahu. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan untuk segitiganya ini, segitiga si BEF ini, segitiga BEF ini kan kalau kita gambar segitiga BF itu kan katanya segitiga sama sisi kan, BEF, di mana untuk mencari nilai panjang segitiga di sini gimana caranya? Nah, kalau kita lihat nih untuk BF sama BE ini kan sama-sama disusun dari yang ini ya, kalian perhatikan. Berarti kita bisa bilang bahwa untuk BF atau BE ya, BF atau BE itu kita ambil dari segitiga yang begini, yang panjang ininya adalah X, ini 1, sehingga ini adalah yang kita mau cari. Berarti BF sama dengan BE itu sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah X kuadrat. Jadinya berarti X kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian untuk segitiga yang panjang sisi yang FE ini diambil dari segitiga yang warna ini. Segitiga yang warna ini. Segitiga yang ini 1 kurang X, di sini 1 kurang X. Berarti otomatis di sini adalah ya 1 kurang X pangkat 2 ya. Nah, jadi FE ini sama dengan akar dari
1 kurang X pangkat 2 ditambah 1 kurang X pangkat 2. Jadinya berarti FE ini sama dengan akar dari 2 dikali 1 kurang X pangkat 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, barulah kita kerjakan. Karena berhubung segitiga sama sisi, maka yang saya kotakin ini nilainya pasti sama dengan yang di sini. Benar nggak? Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa akar X kuadrat ditambah 1 itu akan sama dengan akar dari 2 dikali X 1 kurang X kuadrat. Berarti X kuadrat tambah 1 sama dengan pangkat 2 kiri pangkat 2 kanan ya. 2 dikali 1 kurang X pangkat 2. Nah, sehingga ini berarti X kuadrat tambah 1 sama dengan ini 2 dikali 1 kurang 2X ditambah X kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah 1 sama dengan 2X kuadrat min 4X ditambah 2. Gitu ya. Sehingga kalau kita lanjutkan berarti 2X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 4X ditambah 2 gitu ya, ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berhubung tidak ada akarnya, maksudnya nggak bagus ya angkanya. Kalau kita kerjain pakai diskriminan juga, ini B kuadrat dikurang 4AC ini dia sama dengan min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1. Berarti D sama dengan 16 dikurang 4 sama dengan 12. Ada penyelesaiannya, cuman angkanya nggak bagus ternyata. Yaudah, kita cari dulu. Nah, berapa sih hasilnya? Nah, oke. Berarti untuk hasilnya ini berarti kita pakai X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Berarti X1,2 min 4. Min 4 plus minus akar dari 12 per 2 kali 1. Ya, berarti X1,2 nya sama dengan 4 plus minus 2 akar 3 per 2. Jadi jawabannya ada 2 nih ya. Jawabannya ada 2. Yang pertama X1-nya sama dengan 4 plus 2 akar 3 per 2, atau setara dengan X1-nya adalah 2 ditambah akar 3. Atau yang kedua X2 sama dengan 4 dikurang 2 akar 3 per 2. X2-nya sama dengan 2 dikurang akar 3. Nah oke. Berarti kan kalau misalnya kita lihat ya, ini berarti X-nya nih ada 2, ada yang plus, ada yang minus. Nah, terus pakai yang mana? Nah, sekarang berarti untuk mencari luas segitiga yang ini berarti kan bisa plus bisa minus ya. Kan kita nggak tahu nih yang mana nih. Nah, sebenarnya ini X-nya bisa plus minus aja, kita gabung juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita misalnya menghitung luas segitiga BEF-nya ya, untuk luas segitiga BEF-nya ini kalau kita gunakan untuk yang salah satu aja ya, kan karena berhubung sama semua, setara dengan yang ini aja deh, kita pakai yang ini ya. Berarti akar X kuadrat tambah 1 dikali akar X kuadrat tambah 1 dikalikan dengan sin 60. Karena segitiga sama sisi ya, maka 60 derajat 60 derajat. Berarti luas segitiga BEF-nya ini akan setara dengan yang namanya X kuadrat ditambah 1 dibagi 2 atau dikali setengahnya depan ya, dikali setengah akar 3. Nah, berarti kalau kita masukkan ya, kalau misalnya kita masukin berarti luas BEF ini sama dengan setengah dikalikan dengan 2 plus minus akar 3 pangkat 2 gitu ya. Plus minus akar 3 pangkat 2 ditambah 1 dikalikan dengan setengah akar 3. Maka luas segitiga BEF-nya ini sama dengan setengah dikali ini 4 ya. Nah, sekarang saya mau nanya, sebelum kita lanjut, apakah emang harus pakai dua-duanya? Tidak. Kenapa? Kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini aja. Kenapa nggak pakai yang ini? Kalau kalian perhatikan, untuk 2 dikurang akar 3 ini jawabannya kurang lebih adalah 0,3. Tapi kalau 2 ditambah akar 3 udah pasti lebih dari 2 ya. Kalau 2 ditambah akar 3 itu jawabannya adalah 3,7. Sekarang kalau kita masukkan, misalnya masukkan ke sini, hasilnya yang masih positif yang mana? Pasti yang bawah dong, yang X2 dong. Jadi kita pilihnya, makanya kenapa yang ini,
bukan yang atas. Karena kalau kita masukin yang atas, 1 dikurang 2 tambah akar 3, jadinya minus dong, gitu kan. Ya udah, berarti luas BEF kalau kita masukkan jadinya setengah dikali 2 min akar 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, ditambah 1 ya. Dikali setengah akar 3, berarti luas segitiga BEF-nya itu akan setara dengan 1/4 akar 3 dikalikan dengan, atau setengah dikali setengah akar dikali gini dulu. Ini kan 4 dikurang 2 akar 3 ya, dikurang 3 ditambah 3 ya. Oke. Ditambah 3 ditambah 1 ya. Tapi ini BTW sorry, ini bukan min 2 akar 3 ya, tapi min 4 akar 3 ya. Oke, min 4 akar 3. Min 4 akar 3 nih hasil yang dijabarinya, ditambah 1 dikali setengah akar 3. Sehingga kita bisa bilang luas segitiga BF ini sama dengan setengah dikalikan dengan 8 dikurang 4 akar 3 dikali setengah akar 3. So, karena berhubung ini sama-sama kita bisa coret ya. Sorry, ini 4 ya. Ini 2, jadinya berarti setengah akar 3 ya. Berarti berarti sama dengan setengah akar 3 dikali 4 kurang 2 akar 3. Gitu ya kurang lebih. Atau enggak, bisa dicoret juga ya, bisa dicoret lagi. Ini sama-sama kita bagi 2 lagi, 1 ini 2, sehingga jawabannya adalah 2 min akar 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk luas yang ABE gimana? Untuk luas yang ABE ya berarti kan AB itu adalah 1 dikali AE itu adalah 2 kurang akar 3 gitu ya. 2 kurang akar 3 per 2. Berarti luas ABE-nya yang kita bisa jawabannya adalah 2 min akar 3 per 2. Kalau dibandingkan, tapi BTW di sini ada akar 3-nya loh ya, jangan lupa nih. Ini akar 3-nya dihilangin. Nah, sehingga kalau misalkan dibandingkan luas segitiga ABE dibanding sama luas segitiga BEF sama dengan 2 min akar 3. Ini ABE ya, ABE-nya yang ini 2 min akar 3 per 2 dibanding atau dibagi dengan 2 min akar 3 dikali akar 3. Gitu ya kurang lebih. Sehingga luas ABE-nya dibanding sama luas BEF sama dengan 2 min akar 3 per 2 dikalikan dengan yang namanya 1 per gitu ya. 1 per 2 min akar 3 dikali akar 3. Coret. Sehingga luas ABE banding luas segitiga DEF itu sama dengan 1 per 2 akar 3. Berarti 1 banding 2 akar 3 nih. Nah, tapi nggak ada kan? Nah, dikali akar 3, dikali akar 3. Nah, sehingga jawabannya adalah berapa tuh? Akar 3. Oke, berarti ini jawabannya berapa? 1/6 akar 3. Atau kita bisa jawabannya 1/6 akar 3 ya. Nah, jadi luas ini BEF ya, BEF. Ini BEF nih. Nah, jadi 1 banding 2 1 per 2 akar 3 atau 1 banding 2 akar 3. Nah, ingat ya, 1 banding 2 akar 3 itu tidak akan sama dengan 2 akar 3 banding 1. Nggak boleh ya. Karena kan ukurannya berarti segitiga ABE ini lebih kecil daripada segitiga BEF. Kalau misalnya kita pakai yang 2 akar 3, maka kebalik dong, jadinya segitiga ABE itu lebih gede daripada BEF. Berarti jawabannya emang nggak ada ya, jawabannya bonus 1/6 akar 3. Oke, jadi emang agak sedikit panjang ya kalau misalkan ini. Emang kecuali kalau misalkan kalian nggak rinci-rinci banget kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Ini karena berhubung karena rinci banget ya makanya panjang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, untuk soal nomor 12, ini diketahui bahwa X dan Y memenuhi persamaan seperti berikut ya. Ada log X pangkat 3. Nah, ini kenapa X pangkat 3 dikurungin biar biar nggak keliru kalau misalnya yang di pangkat 3 itu cuma X-nya doang. Nah, dikurang log Y pangkat 2 sama dengan 4. Nah, berdasarkan sifat logaritma, di sini kita bisa ubah jadinya 3 dikali log X gitu ya. Dikurang 2 kali log Y
sama dengan 4. Kemudian ada lagi log X pangkat 4 ditambah log Y pangkat 3 sama dengan 11. Berarti 4 dikali log X ditambah 3 dikali log Y sama dengan 11. Ya udah, berhubung kita mau nyari Y dan X-nya, kalau emang misalnya ini kalau kalian nggak pede, kalian boleh pakai permisalan juga nggak apa-apa ya, no problem. Oke, berarti ini kita kalikan dengan yang namanya, kita mau nyari apa dulu nih? Kita hilangin log Y dulu aja ya. Berarti kalau ngilangin log Y, berarti atasnya kali 3, bawahnya kali 2. Berarti jadinya 9 log X dikurang 6 log Y sama dengan 12. Terus habis itu ini 8 log X ditambah 6 log Y sama dengan 22. Set. Nah, tambah habis sehingga 17 log X sama dengan 34, berarti log X-nya sama dengan 2. Ingat ya, ini kan basisnya 10 ya, berarti X-nya sama dengan 10 pangkat 2, sama dengan 100. Nah, kemudian nyari Y-nya ya tinggal berarti, gini, kita tahu bahwa log X itu kan 2, berarti 3 dikali log X ya, 3 dikali log X dikurang 2 log Y sama dengan 4, berarti 3 dikali 2 sama dikurang 2 kali log Y sama dengan 4, berarti 6 dikurang 2 kali log Y sama dengan 4, berarti min 2 kali log Y sama dengan min 2, berarti log Y-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 10 pangkat 1 sama dengan 10, gitu ya. Ya udah, berarti ketemu nih Y pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Kurang X aja. Berarti Y-nya itu adalah 10. 10 pangkat 2 dikurang 100 sama dengan ya 0. Jadi jawabannya nomor 12 yang A, gitu. Nah, kalau misalnya mau pakai permisalan juga boleh, nggak apa-apa. Jadinya mungkin 3P dikurang 2Q sama dengan 4. Kemudian 4P ditambah 3Q sama dengan 11. Nah, habis itu kita kalikan kali 3 kali 2 sehingga jadinya 9P ya. Ini dikali 3 loh ya. 9P dikurang 6Q sama dengan 12, kemudian ini 8P ya. Sama kok, persis cuma tinggal ganti ini aja. Sama dengan 22 ya kan. Habis jadinya 17P sama dengan 34, berarti P-nya sama dengan 2. Nah, berhubung P-nya 2, maka kita cari dulu 3P dikurang 2Q sama dengan 4, berarti 3 kali 2 dikurang 2Q sama dengan 4. 6 dikurang 2Q sama dengan 4, berarti min 2Q sama dengan min 2, berarti Q-nya sama dengan 1. Habis itu balikin lagi ke permisalan. Jangan lupa. Nah, log Q itu adalah log Y kan. Log Y sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 10 pangkat 1 sama dengan 10. Ini log X sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Gitu. Jadi 100 dan 10. Ya, sama ya jawabannya ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 13. Nomor 13 nih punya sampel ada 5 katanya, sebuah kantor pengambil sampel sebanyak 5 dan setiap hari kemudian dapat data begini. Ditanya rata-rata median, standard deviasi dan variance. Oke, ingat ya, karena ada berhubung median kita urutkan dulu. Nah, tapi ternyata udah urut. Berarti 5, 9, 10, 10, 16. Paling gampang ngecek median dulu aja. Dan kita tahu bahwa median itu nilai tengah. Ada 5 angka, berarti yang tengah-tengahnya yang ini dong pasti. Ya udah, mediannya 10. Betul. Nah, untuk rata-ratanya berarti X bar sama dengan jumlah bagi banyak. Jangan lupa ya. Jumlah bagi banyak. Banyak itu ada 5 ya. Berarti 5 tambah 9 tambah 10 tambah 10 tambah 16 per 5. Nah, untuk X barnya di sini berarti jawabannya 5 tambah 9 14 tambah 16 itu 30. 30 tambah 20 kan 50 ya. Bagi 5 berarti X barnya sama dengan 10. Nah, benar lagi. Oke, benar yang pertama. 1, 2 betul. Nah, sekarang untuk standar deviasi dan variance, ini adalah sesuatu yang kalau misalnya di sini standar variance itu adalah standar deviasi itu adalah akar variance. Kalau misalnya kita perhatikan,
berarti misalkan standar deviasi itu adalah akar varians. Nah, cuma saya lupa untuk simbolnya ya. Yang penting ini akan sama dengan akar dari 62 per 4. Berarti akar 62 per akar 4 jadinya akar 62 per 2. Ternyata jawabannya sama nih. Ya udah, pasti karena mereka berhubungan dan sama, maka ini pasti benar. 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang E. Cuman kita cek dulu, takutnya kali aja nanti ada yang salah lagi gitu kan. Mungkin tipe apa gimana kan nggak tahu. Nah, untuk menghitung standar deviasi itu adalah standar deviasi itu adalah atau varians dulu ya. Varians itu adalah kita tahu bahwa rata-ratanya 10, tinggal kita kurangkan aja datanya dengan si rata-ratanya ini ya. Tapi jangan lupa dipangkatin 2. Jadi 5 atau kalau misalnya ini saya biasanya lebih suka pakai tabel sih ya. Jadi varians itu sebenarnya, jadi kan kita punya 5, 9, 10, 10, 16. Cuman ini berfungsi kalau misalnya datanya banyak banget ya. Cuman kalau daripada ngitung kepanjangan ya kan. Oke. Dimana kita punya X barnya ini sama-sama 10 semua. Jadi kita cari dulu XI dikurang X bar. Dikurang min 5, min 1, 0, 0, 6. Kemudian cari pangkat 2-nya. Jadi XI dikurang X bar pangkat 2 ini adalah ini 25, ini 1, 0, 0, 36. Kemudian kita jumlahkan. 25 tambah 26 ya, 26 tambah 36 berarti 72. 25 tambah 36, 62 ya. Ya udah, berarti variansnya adalah 62 per. Nah, ini berhubung dengan namanya sampel ya. Untuk sampel varians ini harus dikurang 1 ya. Jadi rumusnya adalah begini. Kalau dibikin rumus ya, dibikin rumus itu berarti begini: sigma dari XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Jadi variansnya adalah 62 per 5 kurang 1. Artinya 62 per 4. Oh, benar kan? Variansnya segini. Nah, kemudian standar deviasinya ya tadi udah saya jelaskan nih, jawabannya seperti ini. Maka jawabannya 3 dan 4 benar. So, jawabannya adalah yang E ya. Nah, untuk yang kalian pelajarin di sekolah mungkin ya, untuk yang biasa kita pakai, rumus yang biasa kita pakai itu ya, untuk si varians yang seperti ini, sigma XI dikurang X bar itu pangkat 2 per N, ini adalah untuk secara keseluruhan alias populasi ya. Karena kan kalau misalkan di sekolah tuh kan nggak belajar kita ngambil sampel, tapi intinya dari misalnya ada 30 orang ya diambil 30 datanya, ya udah itulah jawabannya, populasi. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Nah, tapi ini dikatakan jika dalam sebuah kantor diambil sampel sebanyak 5 orang dan setiap hari masing-masing menggunakan komputer selama sekian jam. Jadi di sini karena berhubung sampel kita pakai rumus yang N kurang 1. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, kita lanjut untuk ke soal nomor 14. Nah, di sini dikasih tahu bahwa fungsi ini ada X tambah Y dibagi XY katanya sama dengan ini. Nah, dengan X tidak sama dengan Y, maka yang ditanya adalah F dalam kurung 1, F1. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, sekarang kalau misalkan ini 1 berarti, sedangkan di sebelah kanan ini cuma ada dalam bentuk Fx. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa anggap aja di sini Fx, terus habis itu sama dengan Fx kan gampang tuh, tinggal ini 1, ini 1, ini 1 gitu. Sedangkan kalau misalnya di sini kita masukkan berarti nggak bisa. Berarti kita apain? Kita akalin nih di sininya ya. Jadi X ditambah Y dibagi dengan X dikurang Y itu hasilnya apa sih? Gitu ya. Ya udah tinggal bagi kayak biasa, X tambah Y dikali dengan X kurang Y ini adalah 1. Berarti ini X kurang Y, berarti kalau dikurang kan habis, Y dikurang Y adalah 2Y. Berarti ini kalau dibagi itu adalah 1. Kalau kita balikan bikin pecahan campuran berarti artinya 1 ya, 2Y per X kurang Y. Ya kan? Kayak misalnya 5 dibagi 2, 4,
1 berarti 2, 1 per 2. Atau ini 3D ya kan, biar beda ya. 3 ini 1, ini 2, ini 3. Ini kurang, kalau dikurang 2. Jadi 5 per 3 itu sama dengan 1, 2 per 3. Kurang lebih seperti itu. Nah, atau sebenarnya ini juga bisa. Boleh nggak kalau saya bikin begini? Ya boleh aja. Jadi biar enak aja bentuknya ya. Nah, 1 ditambah 2Y per X kurang Y. Nah, jadi ini akan setara dengan bentuk seperti ini. So, kita rubah dulu, berarti F dalam kurung 1 ditambah 2Y per X kurang Y. Nah, di sini X itu sama dengan Y, so nggak ada masalah untuk di bawahnya. Karena kalau di bawahnya, kalau misalnya X sama dengan Y, maka bawahnya kan jadi 0. Maka infinite, tidak terdefinisi kan. Nah, berarti kalau berarti ini kan sama dengan Fx ditambah Y per Fx dikurang Y. Nah, sekarang yang kita mau tanya, yang kita mau bahas adalah kalau F dalam kurung 0, artinya berarti yang ini itu harus sama dengan 0. Sekarang bagaimana supaya jadi 0? Ya gampang. Apa? Nah, kalau untuk menjadi 0 dulu, berarti artinya gini. 1 ditambah 2Y dikurang per X kurang Y itu sama dengan 0. Berarti 2Y per X kurang Y itu sama dengan min 1. Berarti 2Y sama dengan min dari X kurang Y. Berarti 2Y itu sama dengan Y dikurang X. Berarti 2Y sama dengan 2Y dikurang Y sama dengan min X. Berarti Y sama dengan min X. Nah, berarti artinya kita tahu nih bahwa Y itu setara dengan min X. Nah, berarti kalau misalkan ini kita masukkan F dalam kurung 0, maka sama dengan Fx per ditambah min X gitu ya, per Fx ditambah dikurang ini ditambah min X, ini dikurang min X. Nah, apakah 0? Nah, oke. Berarti kan katanya kalau F-nya dalam kurung 0 alias X-nya 0 itu akan saya masukkan dan hasilnya 0 gitu ya. Nah, F0 itu artinya berarti di sini 0 nih. Nah, di sini 0 ya, di sebelah kirinya tuh 0. Jadi jangan langsung dimasukin F0 juga ya, enggak juga. Nah, 0, karena kan soalnya gini, ini tuh 0 gitu loh. Jadi ini itu 0, tapi X-nya belum tentu 0. Nah, sama dengan Fx dikurang X per Fx ditambah X gitu. Nah, sehingga berhubung karena supaya 0, maka dapat disimpulkan bahwa Fx dikurang X itu harus sama dengan 0. Berarti Fx sama dengan X. Betul enggak? Betul. Soalnya kenapa? Kalau misalnya di sini kita masukkan F dalam kurung 0, ya hasilnya 0. Nah, kemudian kedua juga terjawab ya. Soalnya kenapa? F1 sama dengan 1. Karena apa? Kita punya formula jadi seperti ini. Fx sama dengan X. Berarti F1 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau misalnya F min X sama dengan min Fx dan F min X ini sama dengan Fx. Nah, untuk ini, kalau kalian perhatikan, ini adalah sesuatu yang berlawanan. So, kalau misalnya kalian perhatikan, sebenarnya kalau nggak mungkin dong yang bawah benar ini salah. Nah, berarti kemungkinan besar adalah benar, ini salah. So, jawabannya adalah yang A. Tapi kita buktikan, kenapa kok bisa F min X sama dengan ini? Nah, kalau misalnya kita perhatikan, berarti kan katanya F min X ini, kan kita punya formula seperti ini ya. Berarti kalau kita masukkan, berarti ini kan setara dengan min X gitu ya. F min X itu sama dengan min X, karena Fx sama dengan X. Nah, sedangkan kita juga tahu bahwa X itu adalah Fx. Berarti boleh nggak kalau kita bikin begini? Min dari Fx. Ya boleh dong, kan X itu kan Fx. Ya, jadi kayak misalnya ini dibikinnya tuh begini loh sebenarnya. Nah, F min X itu sama dengan min dari suatu X. Nah, berhubung karena X itu adalah Fx, maka F min X itu juga setara dengan min dari suatu fungsi. Tuh. Nah, yang 4 udah fix salah karena terbukti bahwa F min X itu setara dengan min X. Ya, tuh bener kan? Ternyata jawabannya yang 3 yang betul. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, untuk soal nomor 15, pernyataan yang benar mengenai turunan fungsi adalah yang pertama, jika F double aksen atau turunan kedua gitu ya, kalau dimasukin C suatu nilai sama dengan 0 atau tidak terdefinisi di C
dan C ada di daerah asal F, maka F memiliki titik belok di X sama dengan C. Ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena ingat ya, nggak semua kalau misalnya kita masukkan tiba-tiba sama dengan 0 turunannya, itu belum tentu merupakan titik belok. Bisa aja dia titik benar-benar habis. Nah, kalau untuk kalau untuk turunan kedua tuh beda ya. Kalau turunan pertama kan naik, turun, naik gitu. Sehingga kalau misalkan ini adalah minimum, ini adalah maksimum. Atau kondisi kedua, kalau misalnya mau belok untuk turunan pertama ya habis naik lagi gitu. Jadi seolah-olah kalau misalnya gambarnya itu begini ya, set, bukannya turun jadi naik begini, itu adalah titik belok. Tapi kalau ini udah begini, set gini, kurang lebih beda ya. Kalau ini dia kayak udah mau naik, mau turun tapi nggak jadi naik lagi gitu loh. Nah, jadi kurang lebih tuh belok seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini kan berarti ini kurvanya ke atas gitu ya. Set ke atas, terbuka ke bawah, terus habis itu dilanjutin lagi. Nah, itulah baru titik belok. Tapi nggak semuanya, bisa aja ternyata bisa aja ternyata dia ini bisa aja lanjut, bisa aja ya benar-benar naik semua gitu, bisa aja. Nah, tapi BTW, kan ini kan turunan pertama nih. Nah, turunan pertama kan ini kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini adalah titik minimumnya dan ini adalah titik maksimumnya. Nah, kalau misalkan dari dua titik ini kan biasanya persamaan kuadrat ya. Nah, kemudian kalau misalnya diturunkan lagi, maka kan cuma dapat satu nilai X nih. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ingat, kalau ini juga nggak bisa, berarti kan bisa aja naik turun kan. Nah, artinya berarti begini nih. Kalau misalkan ini ternyata kan kalau digambar ternyata bisa aja kondisinya begini. Set. Gitu ya. Nah, habis itu set. Terus lanjut lagi begini. Gitu bisa jadi. Ya, bisa jadi. Atau bisa benar-benar lanjut lagi turun begini. Boleh. Bisa juga. Jadi ini kalau ini bisa jadi titik belok juga bisa. Tapi nggak selalu ya. Jadi nggak selalu kalau misalnya kita masukin suatu nilai sama dengan 0 itu belum tentu merupakan titik belok, nggak pasti. Nah, kemudian yang kedua adalah jika fungsi linear dengan kemiringan positif, berarti untuk yang kedua ini, nah ini untuk yang pertama ya tadi, nggak semua ya, maksudnya nggak selalu kalau kita masukkan turunan keduanya sama dengan suatu nilai, maka kalau sama dengan 0 itu merupakan titik belok. Bisa aja titik maksimum atau titik minimum gitu ya, bisa jadi. Nah, sekarang kalau yang kedua, katanya fx-nya ini adalah sebuah fungsi linear, berarti fungsinya pangkat 1 doang ya, koefisiennya. Katanya punya kemiringan positif, berarti kita bisa bilang berarti mx tambah c gitu ya, atau mx tambah b, terserah banyak. Jadi kita bisa juga bilang fx sama dengan ax tambah b juga boleh. Nah, katanya gradiennya itu positif kemiringannya, berarti m itu sama dengan a dan ini adalah sesuatu yang positif. Berarti kalau kita gambar garisnya itu kurang lebih seperti ini gambarnya. Set. Nah, kemudian tapi berhubung ini sama-sama ada A sama B, berarti ini saya ganti deh hurufnya. Jadinya ini adalah PX tambah Q gitu ya. Nah, sehingga gradien untuk si P-nya ini selalu positif, maka gambarnya seperti ini. Katanya dikasih tahu ada dan AB itu adalah sebuah interval tertutup. Jadi dikasih ada A, misalkan A-nya di sini dan ini adalah B-nya di sini. Maka fx akan mempunyai maksimum pada interval tersebut di FB. Ya pasti betul ya. Karena kan lama-lama makin naik, nah berhubung makin naik, otomatis maksimum tuh di paling tertinggi. Yaitu adalah di titik B-nya, karena dibatasin B-nya. Soalnya kalau nggak dibatasin, maksimumnya ya infinite dong. Ya, jadi untuk nomor 2, pernyataannya betul. Ya, oke. Kemudian lanjut lagi, ketiga. Nah, f-aksen sama dengan f-aksen 0, ya kalau kita lihat ini pasti fix salah ya. Satunya salah, tiganya pasti fix salah, karena nomor 2-nya benar. Karena nggak mungkin dong satunya salah, 2-nya benar, 3-nya benar. Nah, terus juga ini bisa dibilang bahwa kalau misalkan merupakan fungsi konstan itu, nah untuk yang ketiga itu adalah fungsi konstan ini. Kenapa kok bisa salah? Karena fungsi konstan itu adalah sebuah fx dengan suatu k. Sedangkan kalau kita misalkan ini kita aksenkan, maka
otomatis 0. Jadi nggak mesti, maksudnya nggak mesti kalau ternyata kalau misalnya f aksen x ini kalau kita masukin 0 maka jawabannya 0. Nah, pasti karena mau di sini, kalau di sini ya mau nilai x-nya berapapun ini maka hasil f aksennya pasti 0. Pasti 0 karena nggak ada variabel x-nya. Nah, berarti salah. Karena kalau merupakan kursi konstan berarti nggak mesti x sama dengan 0. Kalau dimasukin jadi 0 dong. Berarti bisa 5, bisa 6, bisa segala macam gitu. Ya. Nah, terus juga contoh kedua, misalkan saya punya fx sama dengan, ini kita bahas kalau f aksen 0 sama dengan 0 ya. Misalnya saya punya x kuadrat. Berarti f aksen x ini sama dengan 2x. Nah, berarti kan ini kalau f aksennya 0, kalau ini penyebab nolnya atau f aksen x sama dengan 0 ini ketika x-nya sama dengan 0 kan. Ya udah, berarti f aksen 0 ini kalau kita masukin ya pasti hasilnya 0. Nah, jadi kalau ini berarti ternyata kalau misalnya dimasukin selain 2, oke, bentar. Ini maksudnya gini. Ini f aksen 0 ya hasilnya 0 pasti. Tapi kalau saya masukin 4, apakah dia hasilnya 0? Enggak. Berarti kalau misalnya f aksen 0 itu merupakan sama dengan 0, itu belum tentu fungsi konstan. Bisa aja fungsi yang seperti kuadrat, atau fungsi linier, atau fungsi apapun itu gitu. Tapi kalau justru fungsi linear nggak mungkin. Kalau misalnya fungsi linear, misalkan fx sama dengan fx sama dengan 5x tambah 2. Berarti kalau misalnya kita turunkan maka jawabannya 5. Nah, ini mau x-nya berapapun, ini f aksen x-nya sama dengan ya tetap 5. Ternyata nggak sama dengan 0 kan? Gitu. Intinya ketika kita masukkan fungsi turunan pertama sama dengan 0, itu sama dengan 0, merupakan fx yang fungsinya konstan, nggak juga, bisa kuadrat, jadi nggak pasti. Nah, kalau 4, untuk ini f aksen c ini adalah 0 sama dengan 0, dengan c-nya adalah tidak terdefinisi, f ini memiliki titik kritis di xy, betul ya. Karena definisi untuk titik kritis itu ya seperti ini ya. Kalau kita masukkan, nah definisi ini bakal saya tulis dulu ya, bentar ya. Oke. Nah, kurang lebih 2 ini ya. Kalau untuk yang berhubungan sama fungsi. Jadi kalau kita masukkan turunannya ke suatu nilai sama dengan 0, ini kan berarti bisa titik stasioner kan, bisa maksimum, bisa minimum. Dan itu merupakan salah satu titik kritis. Nah, kalau ketika kita masukkan f ke ini, dan kita kan otomatis kan kalau f aksen c sama dengan 0, berarti kalau kita integralkan dan menjadi fc, maka kita nggak tahu kan hasilnya apa. So, kalau kita masukin x sama dengan c, ini juga termasuk titik kritis gitu. Nah, untuk titik kritis yang satu lagi, ini bukan berhubungan sama fungsi sama sekali ya, tapi masih kaitannya dengan yang ada di fungsi tersebut. Nah, contohnya kayak misalnya di sini kita bataskan. Nah, kita batasin nih ya. Ini kita batasin A sama B. Maka titik-titik di ujungnya ini juga termasuk titik kritis juga. Ya. Nah, titik kritisnya itu akan berarti ini A sama A, FA, dan ini adalah B, FB. Nah, jadi bisa aja jadi titik kritisnya gitu loh. Nah, karena kan itu adalah batas intervalnya, karena untuk untuk mengcover supaya kalau misalnya nggak kelebihan gitu ya. Jadi titik kritis itu kurang lebih definisinya kurang lebih seperti inilah ya. Oke, sekian untuk pembahasan SIMAK UI tahun 2017 dengan kode 541 ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain ya langsung aja ya di kolom komentar atau DM ke Instagram saya juga boleh. Ya udah, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.